Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan benar-benar mikirin soal keajaiban yang kita lihat tiap pagi? Sesuatu yang ada di kamar mandi, di mobil kita, ya di mana-mana. Cermin. Pertanyaannya kelihatannya simpel ya. Gimana caranya selembar kaca datar bisa bikin kloningan kita yang ukurannya sama persis, nggak ada bedanya? Nah, itulah yang mau kita bedah bareng-bareng hari ini. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Biar bisa jawab pertanyaan tadi, kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya yang bikin sesuatu itu jadi cermin. Intinya sih sederhana banget. Cermin itu pada dasarnya adalah sebuah permukaan yang jago banget buat mantulin cahaya. Jadi cahayanya nggak diserap atau dipantulin berantakan, tapi dibalikin lagi dengan super teratur. Nah, ini kuncinya. Dinding di depan kamu, buku di meja, semuanya itu mantulin cahaya juga loh. Tapi karena permukaan yang nggak rata, cahayanya jadi mental kemana-mana. Beda sama cermin, yang permukaannya super halus. Makanya pantulannya rapi dan bisa ngebentuk bayangan yang jelas. Oke, sekarang kita bahas jenis yang paling kita kenal. Ini dia, sang juara dalam rutinitas kita sehari-hari, cermin datar. Yap, ini dia cermin yang kita pakai buat sisiran, buat dandan, atau sekedar buat mastiin penampilan udah oke. Cara kerjanya itu konsisten banget dan gampang ditebak. Aturannya simpel banget, cuma 3 ini. Pertama, bayangannya itu maya. Maksudnya apa? Bayangannya itu seolah-olah ada di belakang cermin, di tempat yang sebenarnya nggak bisa dijangkau cahaya. Ini cuma ilusi yang dibuat otak kita. Terus, sama tegak, jadi kita nggak kelihatan kebalik. Dan yang terakhir, sama besar, ukurannya pas persis sama kayak aslinya. Nggak ada aneh-aneh. Oke, dari yang datar, sekarang kita coba masuk ke dunia cermin lengkung. Kita mulai dari yang melengkung keluar ya. Kenalin, ini cermin cembung. Siapapun yang pernah nyepir pasti kenal banget sama cermin ini. Kaca spion di mobil kita itu sengaja didesain supaya kita bisa lihat area seluas mungkin di belakang dan samping kita. Nah, itulah kehebatan si cermin cembung. Jadi, cermin cembung ini kerjanya nyebarin cahaya yang kena ke dia. Hasilnya, objek yang kita lihat di dalamnya jadi kelihatan lebih kecil dan lebih jauh dari aslinya. Tapi ada untungnya. Sebagai gantinya, kita dapat pandangan yang jauh lebih lebar. Kita bisa lihat lebih banyak. Nah, kemampuannya buat melihat lebih banyak, inilah yang bikin dia berguna banget buat keamanan. Makanya, sering kita temuin di tikungan jalan yang rawan atau di sudut-sudut supermarket. Sekarang, gimana kalau lengkungannya kita balik, jadi melengkung ke dalam? Selamat datang di dunia cermin cekung. Cermin yang satu ini bisa dibilang yang paling dinamis dan paling ajaib. Kutipan ini bener-bener ngegambarin sifat uniknya cermin cekung. Beda sama cermin datar atau cembung yang hasilnya gitu-gitu aja, bayangan di cermin cekung ini bisa berubah total tergantung seberapa jauh jarak kita dari cerminnya. Coba perhatiin bedanya. Waktu kita deket banget sama cerminnya, di dalam titik fokusnya, dia bakal berfungsi kayak kaca pembesar. Bayangan kita jadi tegak dan gede banget, pas buat makeup atau cukuran. Tapi, coba deh kita mundur sedikit, sampai ngelewatin titik fokusnya, tahu-tahu, boom, semua bayangan jadi kebalik. Aneh kan? Oke, kita udah kenalan sama si datar, si cembung, dan si cekung. Sekarang, yuk kita sambungin semuanya dan lihat gimana bentuk-bentuk ini punya peran penting di balik teknologi yang kita pakai setiap hari. Dah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas. Cermin datar, jelas buat ngaca. Tapi ternyata juga jadi bagian penting di periskop kapal selam. Terus cermin cekung, karena bisa fokusin cahaya, dia jadi intinya teleskop buat ngintip galaksi, sekaligus jadi otak di balik senter atau lampu mobil kita. Dan si cembung yang kasih kita pandangan luas, ya nggak cuma di spion, tapi juga jadi dasar cara kerja lensa kamera. Jadi intinya gini, bentuk sebuah cermin itu bukan kebetulan, semuanya didesain dengan sengaja. Mau datar buat dapat gambar yang akurat, cembung biar jangkauannya luas, atau cekung buat ngumpulin cahaya. Setiap lekukan itu punya tujuannya masing-masing. Tuh kan, kita baru aja lihat gimana benda sesederhana cermin ternyata bekerja pakai prinsip fisika yang luar biasa keren buat ngubah cara kita melihat dunia. Jadi kepikiran ya, kira-kira keajaiban sains apa lagi yang sebenarnya ada di sekeliling kita tiap hari, tersembunyi, dan nunggu buat kita temuin?